Hey, apa kabar semuanya? Di balik sejarah peradaban manusia, ada satu musuh tak terlihat yang berkali-kali mengguncang dunia. Dari wabah yang mengubah peta sejarah hingga pandemi yang mengguncang kehidupan modern. Hari ini, kita bakal ngebahas tentang 5 virus paling mematikan yang pernah mengancam umat manusia. Siapa sangka, makhluk sekecil itu bisa mengubah segalanya. Siap-siap dibuat takjub, ngeri, tapi juga terinspirasi dari cerita perjuangan manusia melawan ancaman tak kasat mata ini. Let's dive in, guys. Wabah cacar atau smallpox. Sekarang kita ngomongin tentang cacar alias smallpox, salah satu virus paling legendaris dan juga paling ditakuti sepanjang sejarah manusia. Bayangin, ada virus yang berhasil menginfeksi miliaran orang selama ribuan tahun, mengubah wajah sejarah dan bikin orang ketar-ketir hanya karena satu sentuhan. Apa sih cacar itu? Cacar disebabkan oleh virus bernama variola major dan variola minor. Variola major dikenal sebagai virus yang super ganas dengan tingkat kematian sekitar 30%. Sementara variola minor dikenal lebih ramah, kalau bisa dibilang seperti itu, dengan tingkat kematian yang lebih rendah. Cacar ini gak main-main loh guys. Virus ini bikin tubuh penuh dengan ruam-ruam merah, kemudian berubah jadi bintik-bintik berisi cairan pustula yang gatal banget. Dan kalau sembuh pun, biasanya ninggalin bekas yang gak bisa hilang seumur hidup. Sejarah mencengkamnya. Cacar udah jadi penyakit horor sejak ribuan tahun yang lalu. Dikenal sejak peradaban Mesir kuno. Cacar nyebar ke Asia, Afrika, dan akhirnya melanda ke seluruh Eropa dan benua Amerika. Salah satu kisah paling tragisnya terjadi waktu penjajahan Eropa ke Amerika. Penduduk asli Amerika yang belum pernah kontak dengan virus ini langsung pada kolaps, dan jutaan orang meninggal, membuat peradaban mereka hampir musnah. Dan buat kamu yang suka sejarah perang, cacar pernah dipakai sebagai senjata biologis loh. Di abad ke-18, saat orang-orang Eropa sengaja ngasih selimut yang terinfeksi cacar ke suku asli Amerika sebagai taktik perang. Sadis banget bukan? Perjuangan melawan cacar. Sebelum vaksin ditemukan, cacar itu kayak mimpi buruk yang gak ada ujungnya. Tapi seorang ilmuwan jenius bernama Edward Jenner di abad ke-18 mulai mengubah segalanya. Dia bikin vaksin cacar pertama di dunia setelah menyadari bahwa pemerah susu yang terinfeksi cacar sapi atau cowpox kebal terhadap cacar manusia. Inovasi Jenner ini benar-benar revolusioner dan akhirnya membawa kita ke momen besar di tahun 1980. WHO secara resmi mengumumkan bahwa cacar udah diberantas dari muka bumi. Yes, ini adalah satu-satunya penyakit menular yang berhasil dilenyapkan total. Kenapa cacar sebegitu mengancam? Nah, alasan cacar begitu mematikan adalah karena penyebarannya yang luar biasa cepat. Penyakit ini bisa nyebar hanya lewat kontak langsung dengan penderita, udara, atau benda yang udah terkontaminasi. Gejala awalnya sih mungkin kelihatan kayak flu biasa, demam, sakit kepala, dan badan linu-linu. Tapi begitu ruam merah mulai muncul, itulah tanda-tanda akhir. Pustula-pustula bernanah akan menginfeksi kulit dan organ dalam, dan buat banyak orang gak ada jalan kembali. Akhir yang bersejarah. Tapi berkat vaksinasi massal, kita bisa menyatakan bahwa manusia menang melawan cacar. Perjuangan panjang ini menunjukkan kekuatan ilmu pengetahuan dan kolaborasi global. Bayangin, penyakit yang dulu sempat bikin ketakutan seluruh dunia, sekarang tinggal sejarah. Jadi, gimana? Serem kan? Membayangkan gimana kacau balaunya dunia tanpa vaksin cacar. Tapi di balik itu semua, ada kisah inspiratif tentang kekuatan manusia untuk bangkit, berinovasi, dan akhirnya menang melawan salah satu ancaman terbesar dalam sejarah, guys. Pandemi influenza Spanyol atau Spanish flu 1918. Sekarang kita akan bahas pandemi influenza Spanyol 1918 alias Spanish flu. Salah satu pandemi paling mematikan yang pernah mengguncang dunia, guys. Pandemi ini bikin dunia benar-benar kacau, sampai-sampai jumlah korban jiwanya jauh lebih banyak dari Perang Dunia I yang saat itu baru saja selesai. Jadi apa sih yang bikin pandemi ini begitu mengerikan? Yuk kita bedah satu persatu, guys. Awal mula si pembunuh tersembunyi. Spanish flu
Pertama kali muncul di tahun 1918, pas banget di ujung akhir Perang Dunia I. Uniknya, meskipun disebut Spanish flu, virus ini sebenarnya bukan berasal dari Spanyol. Nama itu muncul karena Spanyol waktu itu nggak terlibat dalam perang. Jadi media mereka lebih terbuka melaporkan wabah, sementara negara lain menyensor berita biar nggak terjadi panik. Jadi Spanyol dapat cap nama virusnya, padahal asal mula sebenarnya masih jadi perdebatan. Beberapa teori bilang virus ini pertama kali menyebar di Amerika Serikat, lalu dibawa ke Eropa oleh tentara yang pulang dari perang. Penyebaran yang gila-gilaan. Bayangin, dunia waktu itu lagi sibuk pulih dari kehancuran perang, dan tiba-tiba virus H1N1 ini datang tanpa peringatan. Bedanya dari flu biasa, Spanish flu ini menyebar super cepat. Benar-benar kayak race car yang ngebut. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan bisa berubah jadi pneumonia dalam hitungan hari. Nggak ada yang aman. Orang-orang sehat, muda dan bugar, mereka yang harusnya paling kuat justru paling banyak jadi korban. Kebayang nggak? Kamu bisa sehat hari ini, demam sedikit besok, dan dalam beberapa hari tiba-tiba nggak bisa napas. Fatalnya lagi, di beberapa kasus pasien meninggal dalam waktu 24 jam setelah gejala pertama muncul. Jadi penyakit ini benar-benar bikin ngeri guys. Dampaknya yang mematikan. Korban tewas akibat Spanish flu ini lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia. Bahkan beberapa perkiraan menyebut jumlahnya mencapai 100 juta. Buat perbandingan, korban Perang Dunia I itu cuma sekitar 17 juta. Jadi bisa dibilang, pandemi ini lebih brutal daripada perang besar yang berlangsung di waktu bersamaan. Seluruh dunia lumpuh, banyak kota menerapkan aturan karantina ketat, rumah sakit penuh sesak, dan orang-orang hidup dalam ketakutan. Mayat menumpuk di jalanan karena saking banyaknya korban. Dalam situasi ini, masker wajah mulai jadi hal wajib buat pertama kalinya. Bahkan dulu polisi dan pekerja publik diwajibkan memakainya. Kenapa virus ini sebegitu mematikan? Salah satu misteri terbesar dari Spanish flu adalah siapa yang jadi korbannya. Biasanya flu menyerang orang tua atau mereka yang punya kondisi medis tertentu. Tapi pandemi ini berbeda. Virus H1N1 itu justru menyerang orang-orang muda, usia 20 hingga 40 tahun, yang harusnya punya sistem kekebalan tubuh paling kuat. Kenapa bisa begitu? Salah satu teori menyebut justru karena sistem imun mereka lebih kuat, reaksi tubuh mereka terhadap virus ini jadi terlalu berlebihan, menyebabkan kerusakan besar pada paru-paru. Tanpa vaksin apa yang dilakukan? Waktu itu nggak ada yang namanya vaksin atau antibiotik buat menangani pneumonia sekunder, pengobatan seadanya, dan karena orang-orang masih belum mengerti cara kerja virus kompleks ini, upaya pencegahan yang dilakukan lebih mirip percobaan-percobaan saja guys. Sekolah dan tempat umum ditutup. Orang-orang diminta memakai masker, meskipun belum semua percaya, dan dokter serta perawat kewalahan menangani pasien yang terus bertambah. Buat beberapa orang, cara terbaik untuk menghindari virus ini adalah bersembunyi. Ada cerita menarik dari komunitas Eskimo di Alaska yang memutuskan mengisolasi diri dengan sangat ketat dan mereka berhasil selamat. Akhir dari pandemi. Pandemi Spanish flu datang dalam 3 gelombang. Yang paling mematikan adalah gelombang kedua di akhir 1918 saat virus mulai bermutasi jadi lebih ganas. Untungnya, pada tahun 1919, pandemi ini mulai mereda, imunitas alami yang terbentuk di populasi, dan perubahan musim membantu memutus rantai penularan. Tapi dampaknya udah terlanjur masif, dengan jutaan orang kehilangan nyawa, dan dunia yang benar-benar berubah guys. Pelajaran dari pandemi. Spanish flu adalah pengingat brutal buat umat manusia. Betapa rapuhnya kita di hadapan virus tak terlihat. Setelah pandemi ini, ilmu kedokteran makin berkembang dan banyak negara mulai memperkuat sistem kesehatan masyarakat mereka. Spanish flu juga bikin kita sadar pentingnya vaksin dan pencegahan dini buat penyakit menular. Jadi inilah Spanish flu, pandemi yang sempat menghancurkan dunia dan mengajarkan kita bahwa dalam pertempuran melawan penyakit, kita butuh kerjasama global dan juga ilmu pengetahuan untuk bertahan hidup. Pandemi HIV atau AIDS. Sekarang kita masuk ke salah satu pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini, pandemi HIV atau AIDS. Nggak kayak pandemi-pandemi lain yang mungkin tadi kita bahas. HIV atau AIDS ini bukan soal virus yang menyebar dengan cepat dalam hitungan hari atau bulan. Ini soal penyakit jangka panjang yang udah ada sejak awal 1980-an guys. Diam-diam menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, gimana sih kisah dari virus yang satu ini? Apa itu HIV atau AIDS?
Pertama-tama, kita bedakan dulu ya. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virusnya. Sementara AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome, adalah kondisi yang disebabkan oleh infeksi virus HIV yang gak diobati. Intinya, HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4, sejenis sel darah putih. Jadi, bukannya langsung bikin kita sakit parah kayak flu, HIV tuh pelan-pelan ngelemahin pertahanan tubuh kita guys. Kalau sistem imun kita kena serangan terus-menerus dan jumlah sel CD4 turun drastis, tubuh kita jadi nggak mampu melawan penyakit lain, bahkan yang paling sepele sekalipun. Nah, kalau infeksi HIV nggak diobati, virus ini bisa berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, tahap terakhir dari infeksi HIV yang mematikan. Di tahap ini, tubuh udah nggak punya perlindungan lagi terhadap penyakit apapun guys. Awal mula munculnya HIV atau AIDS. Pandemi ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1981 di Amerika Serikat, ketika sejumlah pria di Los Angeles ditemukan mengidap pneumonia langka dan kanker kulit yang aneh. Para dokter bingung, kenapa orang-orang sehat ini tiba-tiba bisa kena penyakit yang biasanya cuma menyerang orang dengan kekebalan tubuh yang lebih lemah. Dari sinilah penelitian mulai dilakukan, dan akhirnya ditemukan bahwa semua pasien tersebut terinfeksi virus baru, yang kemudian dinamakan HIV. Meskipun kasus pertama terdeteksi di Amerika, para ilmuwan meyakini HIV sebenarnya berasal dari Afrika. Virus ini diduga berasal dari simpanse dan pindah ke manusia, fenomena yang disebut spillover. Infeksi ini kemudian menyebar ke seluruh dunia lewat jalur hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama, transfusi darah, dan dari ibu ke bayi saat kehamilan. Penyebaran global dan stigma sosial. Sejak pertama kali ditemukan, HIV menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Namun, yang bikin pandemi ini beda dari yang lain bukan cuma soal penyebarannya, tapi juga stigma yang muncul di sekitar penyakit ini. Di awal kemunculannya, HIV atau AIDS seringkali dihubungkan dengan komunitas tertentu, terutama kelompok yang disebut LGBT, dan pengguna narkoboy suntik. Akibatnya, ada banyak diskriminasi terhadap para penderita, yang bikin banyak orang takut buat mendapatkan diagnosis atau perawatan. Stigma ini memperlambat penanganan pandemi, karena banyak negara pada awalnya menganggap HIV atau AIDS cuma masalah kelompok tertentu, dan bukan ancaman global guys. Namun seiring waktu, mulai disadari bahwa siapapun bisa terkena HIV, terlepas dari orientasi seksual atau gaya hidup mereka. Faktanya, jutaan wanita dan anak-anak juga sudah menjadi korban dari pandemi ini. Dampaknya yang masif. Sejak pandemi dimulai, lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia telah meninggal akibat AIDS, dan sekitar 38 juta orang saat ini hidup dengan HIV. Afrika Sub-Sahara adalah wilayah yang paling parah terdampak, di mana ada komunitas-komunitas yang kehilangan hampir satu generasi akibat penyakit ini guys. Namun, nggak cuma di Afrika, HIV atau AIDS adalah krisis global. Di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Amerika Latin, HIV tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang serius. Pandemi ini mengubah cara kita melihat hubungan seksual, narkoboy, dan kesehatan publik secara keseluruhan. Terus bagaimana penanganannya? Di masa awal pandemi, infeksi HIV hampir selalu berujung pada AIDS, yang pada akhirnya berujung pada kematian. Belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, dan penyakit ini jadi mimpi buruk buat dunia medis. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan penelitian kedokteran membawa angin segar. Pada pertengahan 1990-an, terapi kombinasi antiretroviral atau ARV mulai diperkenalkan. ARV bukan obat penyembuh, tapi mereka bisa menekan jumlah virus dalam tubuh, sehingga penderita HIV bisa hidup panjang dan normal tanpa mengembangkan AIDS. Saat ini, terapi ARV tersedia di banyak negara, meskipun aksesnya masih jadi tantangan di beberapa wilayah yang kurang berkembang. Jika didiagnosis dan diobati lebih awal, orang dengan HIV bisa hidup hampir seperti orang sehat lainnya. Bahkan, dengan pengobatan yang tepat, tingkat virus dalam darah bisa begitu rendah, sehingga resiko penularannya hampir nol. Slogannya adalah undetectable atau untransmittable, atau bisa disebut U sama dengan U. Artinya, kalau jumlah virusnya nggak terdeteksi, maka penyakitnya nggak bisa menular ke orang lain. Tantangan dan harapan di masa depan. Walaupun ARV memberikan harapan, pandemi HIV atau AIDS masih jauh dari selesai. Tidak ada vaksin untuk mencegah HIV, dan belum ada obat yang bisa benar-benar menyembuhkan infeksi ini. Penelitian terus berlangsung, termasuk untuk menemukan vaksin dan terapi penyembuhan.
Tapi, ada juga tantangan besar dalam hal pencegahan. Selain penyediaan ARV, upaya pencegahan dengan edukasi, penggunaan pelapis atau kondom, dan jarum suntik steril sangat penting untuk memutus rantai penularan. Di masa depan, kita berharap ada terobosan medis yang bisa memusnahkan HIV dari tubuh, atau bahkan mencegahnya dengan vaksin. Sampai saat itu tiba, pengetahuan dan akses ke pengobatan tetap jadi senjata utama kita, guys. Pandemi HIV atau AIDS adalah pengingat keras betapa kesehatan global itu penting dan bagaimana stigma sosial bisa memperlambat respon kita terhadap krisis kesehatan. Dari sini, kita bisa belajar bahwa penyakit menular itu bukan soal satu kelompok atau satu wilayah. Mereka adalah masalah kita semua. Seiring dengan itu, ada pelajaran tentang kemajuan ilmu kedokteran dan pentingnya akses pengobatan yang adil bagi semua orang di dunia. Wabah Yersinia pestis atau The Black Death. Sekarang kita akan bahas tentang salah satu wabah paling legendaris, misterius, dan mematikan dalam sejarah manusia. Wabah Yersinia pestis alias The Black Death. Wabah ini bukan cuma merenggut nyawa jutaan orang, tapi juga benar-benar mengubah peta peradaban Eropa. Jadi, apa sih yang bikin wabah ini begitu ngeri dan ikonik? Yuk kita kulik bareng, guys. Apa itu Black Death? Wabah Black Death atau maut hitam terjadi di Eropa pada abad ke-14, tepatnya sekitar tahun 1347 hingga 1351. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu yang hidup di tubuh tikus. Tapi waktu itu, gak ada yang tahu bahwa musuh yang tak terlihat ini tersebar lewat hewan kecil yang selalu ada di sekitar kita. Kenapa disebut Black Death? Well, ini ada hubungannya sama gejalanya yang mengerikan. Orang-orang yang terinfeksi bakteri ini bakal ngalamin bengkak besar di kelenjar getah beningnya, biasanya di leher, ketiak, atau selakangan. Dan bengkak ini bisa berubah jadi warna hitam karena pendarahan di bawah kulit. Seram bukan? Penyebaran yang cepat dan brutal. Jadi, gimana cara wabah ini menyebar? Jawabannya, perdagangan dan perang. Eropa pada waktu itu lagi aktif banget dalam perdagangan internasional. Dan banyak kapal dagang yang membawa tikus-tikus terinfeksi dari Asia Tengah ke pelabuhan-pelabuhan Eropa. Begitu sampai di Eropa, wabah ini menyebar dengan cepat dari kota ke kota, terutama karena kondisi kebersihan yang masih sangat buruk. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang penuh sesak, tikus berkeliaran bebas, dan sistem pembuangan sampah atau air yang belum ada. Jadi situasinya benar-benar mendukung penyebaran penyakit. Bayangin aja, di beberapa tempat, 2/3 dari populasi bisa meninggal dalam waktu beberapa bulan. Seolah-olah kematian sedang jalan-jalan di kota. Gak ada yang bisa lari dari dia. Gejala yang bikin panik. Orang-orang yang terinfeksi wabah hitam bakal mengalami gejala yang super cepat dan fatal. Awalnya demam tinggi, sakit kepala hebat, dan nyeri di sekujur tubuh. Lalu muncul bengkak besar berisi nanah di kelenjar getah bening yang disebut buboes. Tapi itu belum puncaknya loh. Banyak korban mulai mengalami pendarahan di bawah kulit yang bikin bagian tubuh mereka berubah jadi kehitaman, dalam artian Black Death. Ada dua jenis utama infeksi Yersinia pestis. 1. Bubonic plague yang menyerang kelenjar getah bening, paling umum dan ditularkan lewat gigitan kutu tikus. 2. Pneumonic plague yang menyerang paru-paru, dan ini lebih menakutkan karena bisa menular lewat udara. Kalau udah kena ini, kematian bisa datang dalam hitungan hari, bahkan jam. Kematian di mana-mana. Pandemi ini benar-benar menghancurkan Eropa. Dalam waktu sekitar 4 tahun, wabah ini membunuh antara 75 hingga 200 juta orang, atau sekitar 30 hingga 60% populasi Eropa saat itu. Itu bikin Black Death jadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah manusia. Kota-kota jadi sunyi, desa-desa kosong, bahkan banyak petani yang meninggalkan ladang mereka karena semua penduduk desa mati. Mayat-mayat menumpuk di jalanan. Saking banyaknya yang mati, sampai nggak ada lagi yang bisa mengurus pemakaman. Ada pemandangan di mana orang harus dikubur secara massal dalam lubang besar karena tak ada cukup tempat untuk kuburan individu. Benar-benar kayak kiamat mini di Eropa saat itu, guys. Pengobatan aneh dan mistis. Waktu itu, kedokteran belum secanggih sekarang. Jadi, para dokter lebih banyak mengandalkan pengobatan tradisional dan kadang praktik mistis. Salah satu metode yang paling terkenal adalah penggunaan dokter bertopeng yang pakai baju panjang dan masker hidung panjang yang menyerupai paruh burung. Di dalam hidung masker itu, mereka menaruh ramuan herbal aromatik karena mereka percaya bahwa wabah ini disebabkan oleh udara buruk atau miasma.
masker ini emang ikonik, tapi sayangnya gak efektif sama sekali buat mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, banyak orang melakukan hal-hal ekstrim, seperti menyiksa diri sendiri atau mengikuti flagelan, kelompok yang mencambuk diri mereka sendiri. Karena mereka percaya bahwa wabah ini adalah hukuman dari Tuhan, dan cara ini bisa menebus dosa mereka. Namun, semua usaha tersebut gak berhasil, karena wabah ini adalah hasil dari bakteri, bukan kutukan mistis. Dampak sosial dan ekonomi. The Black Death gak cuma merenggut nyawa manusia, tapi juga mengubah wajah sosial dan ekonomi Eropa. Dengan populasi yang menyusut drastis, banyak lahan pertanian terbengkalai, dan perekonomian pun ambruk. Para bangsawan kehilangan banyak pekerja, dan ini justru membuka jalan buat para pekerja untuk menuntut upah lebih tinggi. Efek lainnya, feodalisme. Sistem kerja paksa di tanah milik tuan tanah mulai goyah. Dari masyarakat kelas bawah mulai punya kekuatan lebih besar. Selain itu, wabah ini juga mengubah cara pandang terhadap agama. Banyak orang mulai mempertanyakan gereja karena doa-doa mereka nggak menghentikan wabah. Krisis spiritual ini akhirnya mendorong perubahan besar dalam sejarah Eropa, termasuk gerakan reformasi di abad-abad berikutnya. Warisan The Black Death. Setelah pandemi ini mereda, kehidupan di Eropa berubah total. Meskipun wabah ini sering muncul kembali dalam skala yang lebih kecil, karena Yersinia pestis gak langsung hilang begitu saja. Peradaban Eropa mulai bangkit dengan cara baru. Ilmu pengetahuan, kebersihan, dan cara hidup berubah drastis, yang membawa Eropa ke era Renaissance dan perkembangan sosial ekonomi yang lebih maju. Jadi, Black Death bukan cuma kisah tentang kematian massal, tapi juga tentang transmisi besar-besaran dalam peradaban manusia. Pandemi ini menunjukkan betapa rapuhnya kita di hadapan kekuatan alam, tapi juga gimana manusia bisa beradaptasi dan bangkit dari bencana paling mengerikan sekalipun. The Black Death, pelajaran dari masa lalu yang terus mengingatkan kita bahwa peradaban bisa runtuh dalam sekejap kalau kita nggak siap menghadapi ancaman yang tak terlihat. Pandemi COVID-19. Saatnya bahas pandemi COVID-19 yang gak cuma ngestop seluruh dunia sejenak, tapi juga ngerubah cara hidup kita, bekerja, dan bersosialisasi. Pandemi ini mungkin adalah salah satu pengalaman kolektif terbesar dalam sejarah modern. Mulai dari toilet paper panic buying, video call jadi kebiasaan harian, sampai masker jadi fashion statement. Jadi, gimana ceritanya virus ini bisa bikin dunia jungkir balik? Yuk kita bongkar bareng-bareng guys. Awal mula pandemi. Pandemi COVID-19 dimulai pada akhir tahun 2019 ketika sebuah virus baru yang belum pernah dikenal sebelumnya muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini yang kemudian dikenal sebagai SARS-CoV-2 adalah jenis baru dari coronavirus, keluarga virus yang juga menyebabkan SARS tahun 2003 dan MERS 2012. COVID-19 menyebar jauh lebih cepat dan tanpa pandang bulu siapa saja bisa terinfeksi. Kasus-kasus awal muncul di pasar makanan laut dan hewan di Wuhan, dan banyak yang percaya virus ini mungkin loncat dari hewan, seperti kelelawar ataupun terenggiling. Pada awalnya, pemerintah dari ilmuwan lokal mencoba mengendalikan penyebaran virus dengan mengisolasi Wuhan, tapi ternyata sudah terlambat guys. Virus ini sudah menyebar keluar batas negara. Penyebaran global. Tahun 2020 dimulai dengan berita mengejutkan. COVID-19 mulai menyebar secara global, bikin seluruh dunia kelimpungan. Di bulan Maret, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Setelah itu, negara-negara di seluruh dunia memberlakukan lockdown, bandara kosong, sekolah dan kantor ditutup, serta pergerakan orang dibatasi secara besar-besaran. Dalam sekejap, dunia jadi sepi. Virus ini menyebar terutama lewat droplet, tetesan kecil dari batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Jadi, masker wajah, menjaga jarak sosial, dan mencuci tangan sering-sering jadi senjata utama buat melawan penyebaran virus. Gejala dan dampak kesehatan. Gejala COVID-19 bervariasi, dari yang ringan sampai yang mematikan. Beberapa orang mungkin hanya mengalami gejala seperti flu ringan, demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan indera penciuman ataupun perasa. Tapi bagi yang lain, terutama mereka yang punya penyakit bawaan atau yang lebih tua, COVID-19 bisa berkembang jadi pneumonia parah, gagal napas, bahkan kematian. Salah satu hal paling mengkhawatirkan adalah virus ini bisa menyerang tanpa gejala pada sebagian orang, yang artinya mereka bisa tanpa sadar menularkan virus ke orang lain. Inilah yang bikin COVID-19 super berbahaya, karena orang yang kelihatan sehat pun bisa jadi sumber penularan.
Di puncak pandemi, rumah sakit di seluruh dunia kewalahan. Ventilator dan peralatan pelindung jadi barang paling dicari. Sementara tenaga medis di banyak tempat bekerja tanpa henti, seringkali dengan resiko tinggi tertular. Lonjakan kasus dan lockdown. Seiring waktu, banyak negara mengalami gelombang besar infeksi. Lockdown diterapkan secara ketat di berbagai negara, dengan harapan bisa meredam laju penularan. Bisnis-bisnis ditutup, kegiatan harian dibatasi, dan kerja dari rumah atau WFH, work from home, jadi standar baru. Bahkan, sekolah-sekolah pindah ke pembelajaran daring. Tapi lockdown panjang gak gampang. Banyak orang mengalami stres dan kecemasan, merasa terisolasi karena gak bisa bertemu keluarga ataupun teman. Ada juga yang terjebak di luar negeri atau gak bisa pulang karena perbatasan negara ditutup. Selain itu, ekonomi global pun terpukul. Banyak bisnis bangkrut, orang kehilangan pekerjaan, dan rantai pasokan internasional kacau balau. Vaksin dan perjuangan melawan virus. Awal pandemi terasa seperti mimpi buruk tanpa ujung. Tapi kabar baik datang ketika para ilmuwan di seluruh dunia mulai berlomba-lomba mengembangkan vaksin COVID-19. Biasanya pengembangan vaksin memakan waktu bertahun-tahun, tapi karena skala dan urgensi pandemi, vaksin berhasil dikembangkan dalam waktu kurang dari setahun, rekor yang luar biasa. Vaksin pertama yang disetujui adalah Pfizer-BioNTech dan Moderna yang berbasis teknologi mRNA, diikuti oleh vaksin dari AstraZeneca, Sinovac, dan Johnson. Vaksinasi massal dimulai pada akhir 2020 hingga 2021, dan vaksin ini jadi game changers dalam perang melawan pandemi. Walaupun vaksin gak sepenuhnya menghilangkan resiko terinfeksi, mereka terbukti mengurangi keparahan penyakit dan mengurangi tingkat kematian secara signifikan. Dengan vaksinasi yang meningkat, banyak negara mulai melonggarkan pembatasan, tapi perjalanan menuju normal masih sangat panjang guys. Varian virus, musuh baru. Ketika vaksinasi mulai menunjukkan hasil, pandemi dapat musuh baru, varian virus SARS-CoV-2. Seperti kebanyakan virus lainnya terus bermutasi, menghasilkan varian-varian baru seperti varian Delta dan Omicron, yang lebih menular, dan dalam beberapa kasus bisa sedikit mengurangi efektivitas vaksin. Varian Delta misalnya, menyebar cepat banget dan menyebabkan lonjakan kasus baru di banyak negara pada tahun 2021. Meski demikian, vaksin tetap memainkan peran penting dalam mencegah gejala parah dan kematian. Dampak sosial dan ekonomi. Dampak dari pandemi ini gak cuma soal kesehatan fisik, tapi juga dampak mental, sosial, dan ekonomi yang besar. Banyak orang mengalami burnout karena bekerja dari rumah, anak-anak kehilangan pengalaman sosial di sekolah, dan ketidakpastian ekonomi bikin banyak orang mengalami kecemasan dan stres. Pandemi ini juga menyoroti ketidaksetaraan global. Negara-negara kaya bisa mendapatkan vaksin lebih cepat, sementara negara-negara berkembang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pasokan vaksin. Masalah distribusi vaksin ini menciptakan ketegangan internasional, di mana keadilan akses terhadap vaksin jadi isu sangat besar. New normal. Sekarang, setelah hampir beberapa tahun pandemi berjalan, dunia mulai menyesuaikan diri dengan apa yang disebut new normal. Beberapa kebiasaan yang muncul selama pandemi tampaknya bakal tetap bertahan, seperti bekerja secara hybrid, campuran kantor dan remote, belanja online, dan kebiasaan menjaga kebersihan yang lebih baik. Pandemi ini juga bikin banyak orang merenungkan ulang prioritas hidup, kesehatan mental, waktu untuk keluarga, dan keseimbangan hidup jadi lebih penting daripada sekedar sibuk kerja tanpa henti. Harapan masa depan. Walaupun COVID-19 mungkin gak akan sepenuhnya hilang, vaksin dan perawatan yang lebih baik berarti kita bisa hidup berdampingan dengan virus ini. Ilmuwan terus mempelajari varian baru dan mengembangkan vaksin booster yang lebih efektif. Selain itu, pandemi ini mengajarkan kita pentingnya kesiagapan global terhadap wabah penyakit di masa depan. Pandemi COVID-19 benar-benar jadi salah satu momen paling penting dalam sejarah modern. Ngebuktiin bahwa meskipun kita hidup di era teknologi maju, ancaman virus kecil bisa ngestop peradaban manusia dalam sekejap. Tapi pandemi ini juga ngasih kita pelajaran penting tentang daya tahan manusia, gimana kita bisa beradaptasi, berinovasi, dan bangkit kembali dari krisis. COVID-19, sebuah pengingat dan tantangan. Pandemi ini adalah pengingat bahwa dunia kita terhubung lebih dari yang kita kira. Sebuah virus yang muncul di suatu tempat bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan bulan. Jadi, kita butuh kolaborasi global, bukan hanya untuk memerangi pandemi ini, tapi juga untuk mencegah krisis kesehatan di masa depan. Pandemi COVID-19 lebih dari sekedar virus.
adalah babak baru dalam sejarah manusia yang mengubah cara kita melihat dunia, diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan orang lain, guys. Nah, itu dia 5 wabah paling mematikan sepanjang sejarah yang udah kita bahas bareng. Dari wabah cacar, Spanish flu, HIV atau AIDS, Black Death, hingga yang paling fresh adalah COVID-19. Semuanya ngingetin kita kalau sejarah penuh dengan perjuangan melawan musuh yang tak terlihat. Walaupun ngeri, dari semua itu kita juga belajar betapa kuatnya manusia untuk bangkit dan beradaptasi. Jadi, apa kita udah siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan? Pastinya. Tapi biar makin siap, jangan lupa buat subscribe ke channel ini, karena kita bakal bahas lebih banyak lagi sejarah menarik, mitos-mitos epik, sampai sains keren yang bisa bikin kamu makin seru belajar soal dunia ini. Klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan ikutin terus video-video asik lainnya. Stay safe, stay curious, and see you next time. Bye-bye.